Jadi artinya ini amar perintah semua. Jadi asal kalimat perintah itu adalah wajib, kecuali nanti ada dalil-dalil tertentu yang membawa dari wajib menjadi mubah. Sekarang kita masuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah yang keempat. Jadi yang pertama itu fa'andir, fakabir, fatahhir. Sekarang masuk yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warujza fahjur. Ya, coba dibaca. Dan membersihkanlah pakaianmu. Ya, bukan. Satu lagi. Ayat yang kelima. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Ya, tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Sekarang kita lihat satu-satu. Ini waw itu ada waw ma'iyah, ada waw ataf, ada waw qasam. Jadi ini adalah waw ataf. Artinya perintah selanjutnya fa'andir, fakabir, fatahhir, fahjur. Apanya disuruh fahjur? Warujza. Ini ada dua bacaan. Ada yang membaca warijza. Jadi rijza, rujza itu sama. Tetapi sekarang masalahnya makna rujza itu apa? Makna rijza apa? Imam Jalalain sepakat dengan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Cuma berbeda saja. Imam Jalalain mengatakan yuralu bihi al-awthan, sedangkan Imam Ibnu Katsir mengatakan yuralu bihi al-asnam. Asnam sama awthan atau awthan itu sama. Dua-dua maknanya satu. Artinya Allah juga mengatakan yang Muhammad, tinggalkanlah kebiasaan orang-orang kafir Quraisy yang menyembah patung. Ya, kita tak ceritakan patung. Sekarang rintisan. Ini makna pertama rintisan atau rujza atau rintisan. Sekarang makna yang kedua. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir al-Muslim, kita tadi sudah mengatakan bagaimana tafsir Jalalain sama Sawi dan Ibnu Katsir. Mereka mengatakan awthan atau asnam. Sekarang saya Tawi mengatakan dalam tafsir beliau al-Muslim, yang dimaksudkan dengan rujza atau rijza itu maknanya apa? Dosa, al-dhanbu. Ya, dosa. Artinya jauhilah perbuatan dosa. Dua. Sekarang yang ketiga. Rujza itu maknanya al-adha. Tinggalkan segala perbuatan yang menyebabkan kamu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kata di dalam tafsir Al-Qurtubi dan dalam tafsir At-Tabari, innallaha la yunazzil al-adha illa biqadri mimma kasab. Allah tidak akan menurunkan azab. Ada kalanya azab itu sedikit, mendengar ada kalanya banyak. Azab ini sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh manusia. Kalau manusia melakukan dosa 1%, azabnya 100%. Melakukan dosa 100%, azabnya juga 100%. Maka tafsiran yang ketiga, warujza itu sama seperti warijza, fahjur. Artinya tinggalkan. Ya, tinggalkanlah segala sesuatu yang membuat kamu itu berbuat dosa. Mana dalilnya? Sehingga kita menerjemahkan warujza itu adalah azab, adalah dosa. Ketika Bani Israel 600.000 orang yang diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun, karena tugas Nabi Musa itu yang pertama menyelamatkan Bani Israel 600.000 orang. Yang kedua mengajak Fir'aun dan pengikut-pengikutnya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rupanya yang berhasil diselamatkan itu melalui Laut Merah itu 600.000 orang. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Bidhawi. Karena di dalam tafsir Jalalain tidak disebutkan jumlahnya. Yang disebutkan apa? Sekelompok Bani Israel diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi dalam tafsir Al-Bidhawi disebutkan nilainya jumlahnya 600.000 orang. Ketika mereka selamat sampai ke ujung Laut Merah itu, di sebuah perkampungan namanya perkampungan Tih. Mereka berada di perkampungan Tih selama 40 tahun. Makanya selama 40 tahun mereka dilindungi oleh Allah. Air dari mana? Air dari batu yang dibawa oleh Nabi Musa. Idrib yang sakal ajar, fajar min dusnata asyrata aina, qad alima kullu nasin masyrabahum. Jadi artinya apa? Dari batu itu dipukul batu di atas itu, fajar min dusnata asyrata aina. Ada 12 mata air yang keluar dari batu itu.
dunia itu masing-masing menurut kaumnya sendiri-sendiri. Karena ada 12, kaum pertama di sini, kaum kedua sampai 12. Setelah 40 tahun di situ, Allah menyuruh kepada Nabi Musa alaihissalam, sekarang kamu bawa Bani Israel masuk ke Palestina. Ya, kamu Palestina, tapi dengan cara pertama. Sampai ke Palestina, hendaklah mereka sungguh-sungguh sebagai rasa syukur mereka kepada Allah yang sudah menyelamatkan dari Fir'aun, diberikan rezeki mana wasalwa di perkampungan mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tempat yang nyaman mereka di Palestina, di Bani Israel. Rupanya sampai ke situ mereka molor-molor dari Musa alaihissalam dan molor-molor Allah. Terima kasih yang banyak, terima kasih gitu ya. Yang jelas orang berapa? Allah menyuruh simpel saja, kamu sujud saja itu bagaimana rasa sujud syukur. Tetapi mereka membalikkan hukumnya sehingga jangan masuk ke Palestina dengan hukumnya sebagai bukti menghina Nabi Musa dan menghina Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah mengirim penyakit banyak. Fa'arsalna 'alaihim rijzan minas sama. Sebagai penafsir yang berani menafsirkan makna rijzan itu. Tapi sebagai penafsir termasuk Imam Qatada, apa kata beliau? Rijzan itu penyakit wahu sehingga dibuat orang mati gara-gara menolak Nabi Musa alaihissalam. Itulah takdir pertama yang terjadi di dunia. Fa'arsalna 'alaihim rijzan minas sama. Jadi sebagai mengartikan asap, sebagai mengartikan azab gara-gara usaha yang mereka lakukan. Makanya Imam Qatada beliau berani menafsirkan itu adalah penyakit tahu. Jadi penyakit tahu. Bagaimana penyakit tahu? Diterangkan di situ mereka kedinginan, kemudian panas, kemudian sedang mati langsung di situ. Itu hampir ribuan orang. Ini makna rijzan. Ya, jadi rijzan bisa dibaca rujuza, bisa dibaca rijzan. Artinya sama. Ya, bahkan Imam Syafi'i dalam tafsir beliau mengatakan makna huma sama. Jadi arti keduanya itu sama. Rujuza artinya juga azab, rijzan juga artinya azab. Tapi lebih spesifik lagi, ulama itu mengatakan apa? Penyakit paku. Ya, penyakit paku. Sekarang kita lihat fahjur. Apa makna fahjur di sini? Fahjur itu kalau di dalam terjemahan Jawi kan apa? Biji. Itu bukan biji mana? Kita coba lihat lagi. Ulangi lagi terjemahannya coba. Ayat 5 semua ada baca. Ayat 5 saja. Dan tinggalkanlah ya, tinggalkan perbuatan yang keji. Tinggalkan. Yang keji itu rijzan. Fahjur itu tinggalkan. Tinggalkan bagaimana? Di dalam terjemahan tidak diungkapkan makna tinggalkan di sini apa? Di dalam tafsir jalan lain untuk bid'ah. Segala sesuatu yang membuat azab Allah, tinggalkan itu secara kontinu, Begitu juga ibadah. Lakukan ibadah secara kontinu. Itu ibadah. Baik baca Quran yang berarti mencari kahe. Baca buku baca. Maka dalam ibadah itu begitu juga kontinu dalam ibadah. Dosa itu juga tinggalkan dosa itu. Maka makna fahjur di situ artinya apa? Untuk bid'ah. Nanti memang ada di dalam tafsir lain itu apa? Dawamu. Jadi dawamu itu apa? Tinggalkan selama-lamanya. Insya Allah akan melazamah di dalam tubuh kita untuk tidak berbuat maksiat. Tetapi kalau kita melakukan itu secara kontinu maksiat itu, maka maksiat itu sudah melazamah. Ini melazamah istilah Imam Al-Ghazali. Arti melazamah apa? Nikmat adalah berbuat maksiat. Kenapa seorang suka berbuat maksiat? Karena dia sudah membiasakan diri berbuat maksiat. Maka tinggalkan maksiat itu secara kontinu, maka maksiat tidak akan melazamah pada diri. Begitu juga kebaikan. Kebaikan kalau ingin ibadah itu nikmat, maka lakukanlah mulazamah, mudawamah, terus kontinu. Kalau ingin enak nikmat baca Quran, maka baca Quran setiap hari. Kalau ingin nikmat salat sunnah setiap hari. Walaupun katanya yang tersebut qabliyah maghrib dan maghrib sudah enak. Lakukan qabliyah maghrib sampai meninggal dunia. Maka qabliyah maghrib itu
ustujiba du'a limadha ustujiba du'a ashabil kahfi. Kenapa doa ashabul kahfi langsung direspon oleh Allah, diterima oleh Allah? Kenapa doa kita yang betul-betul dan doa yang diterima oleh Allah? Nah, salah satunya kata beliau, mudawamahnya Pak, kontinu dalam beribadah. Atau istilahnya al-thimatu fil ibadah. Thimat itu kontinu dalam beribadah. Ya, terus menerus. Makanya sekali saja berdoa. Apa doa ashabul kahfi? Wahai lana min amrina rasyada. Ya Allah, tolong kamu ya Allah. Tunjuki kami ya Allah. Tunjuki urusan kami ini ya Allah. Tolong kamu mendepak urusan kamu ya Allah. Maka mendepak urusan. Kami sedang dikejar oleh raja tadi. Ini sudah mentok. Mulai dari mana? Maka langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Wahai lana min amrina rasyada. Kemudian langsung dijawab oleh Allah. Fawarabna ala a'dhanihim bil kahfi sinina ada. Saya tidurkan mereka. Makanya tidur itu sebuah kenikmatan. Tidur itu nikmat. Jadi makanya mereka melakukan nikmat dalam beribadah. Karena waktu mereka diberikan juga nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Nikmat tidur itu. Sehingga tidak ada yang bisa mengganggu mereka selama 309 tahun lamanya. Maka Allah menjamin awalnya tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Kita juga bukan wajib, bukan kau boleh tidur atau tunggu deh. Hanya nyaman. Mereka 309 tahun nyaman. Kenapa? Balasan tadi apa yang sudah mereka lakukan secara kontinu. Kaum muslimin sedang menjalani ini mana apa namanya fadu. Tetapi kalau dalam tafsir jalannya coba kita lihat, dum ala hijri, dum itu mudawamah. Jadi ada mudawamah apa? Tinggalkan secara kontinu. Nanti tinggalkan secara kontinu. Hari ini kita tidak korupsi, besok tidak korupsi juga, besoknya tidak korupsi juga, sampai apapun tidak korupsi. Makanya korupsi itu tidak nikmati bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah meninggalkan korupsi. Riba itu. Ketika kita sedang riba, coba besoknya tengok beberapa tengok riba itu, tengok kecil itu, kabel tengok kecil itu. Kalau udah main terus berlangsung, maka kedua itu hanya nikmati. Ya, biasa kedua kan nikmat, bukan nikmat karena sudah terbiasa kita lakukan. Ini namanya mudawamah. Kita lanjut ayat yang ke-6. Wala tamnun tastakbir. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Apa ini? Itu maksudnya. Ya. Kalau istilah penafsir begini, apaita syai'ah, kamu memberikan sesuatu, ini saya berikan jasa, mudah-mudahan malah kau besar, lebih beribadatnya. Jangan pernah seperti itu ya Muhammad. Kamu membantu orang lain, jangan pernah mengharap apapun. Ya, jangan pernah mengharap. Ini bagaimana kita tafsirkan? Ada tafsir yang lain begini. Tu'ti qalil wa tatlub katsir. Kamu memberikan sedikit, maunya banyak. Ya, maunya banyak apa maksudnya? Kita berikan sedikit, mudah-mudahan dia kembalikan kita banyak. Jangan pernah mengharap kali. Ya, ini masih apa? Kita sekarang naik lagi ke atas ini. Di dalam tafsir Baidawi, beliau mengatakan begini. Takwa itu ada dua model. Takwa model pertama, itu mungkin model lagi kita itu model seperti kita. Bagaimana model seperti kita? Dia ini yarju as-sama, hanya mengharapkan pahala saja. Pada datanya bukan saya jemaah 20.000 pahala daripada saya dulu. Ya. Kenapa bersedekah? Kalau bersedekah itu maka akan dibalas sampai 700 kali bahkan lebih daripada itu. Yang model itu. Kenapa tidak buat maksiat? Hai neraka, itu neraka ini. Kenapa kamu beribadah? Semoga nikmat surga. Kenapa kamu buat? Supaya ada kendaraan di padang mahsyar. Yang takwa level tadi. Anak lebih kita jadi terus. Bukan semaya, bukan berdekat. Ya, jawabannya mesti. Level yang kedua, ini level paling tinggi. Takwa paling tinggi. Dia tidak takut pada neraka, tapi dia takut yang menciptakan neraka. Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan pahala kecil, sekali pahala apapun itu. Yang diharapkan apa? Yang memberikan janji pahala itu diharapkan. Itu Allah yang diharapkan. Dia membantu orang lain
Yang berharap itu Allah berharap. Jadi lebih tinggi lagi. Dia berharap lebih tinggi. Ini orang yang bergembira. Maka kalau ditanya bakal lumayan, ya Allah, ya Allah. Bakal umur, ya Allah. Panggil Allah, pasang diri Rabbi kawanha. Jadi mantu kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak perlindungan, bakal terdekat. Menyukai jodoh dan lebih daripadanya. Tetapi maksud walaupun tasakbir di sini, kita ada niat lain membawa sesuatu kepada orang lain berharap lebih besar daripada itu. Jadi Allah mengatakan ya Muhammad, ini kita jangan salah paham. Jadi bukan ilmu pelajaran kita di Muhammad tidak. Maka di dalam berbagai literatur tafsir apa? Ini untuk Nabi Muhammad wa yuradu bihi ummatan. Tetapi yang diinginkan konsentrasi di sini adalah umatnya. Ya Muhammad, nanti suruh kepada umatmu, ya, jangan mereka itu memberikan sedikit mengharapkan banyak. Artinya dia bantu orang lain, bukan mengharapkan banyak dari Allah tidak, tapi mengharapkan dari manusia. Ya mudah-mudahan dibantu di dulu lebih daripada, ya juga dibantu lebih daripada, ya lebih sesuatu, mudah-mudahan lebih daripada. Ya ini maksudnya wala tamu tasbih. Tetapi kalau kita kombinasikan dengan yang tadi takwa tadi, jadi ini masih level kedua. Kalau kita lihat tentang takwa tadi, level kedua apa? Dia cuma mengharap apa ini kalau begini, dia begini, kalau begini pahalanya sekian, kalau ini pahalanya sekian. Wala tamu tasbih. Tetapi yang mengharapkan adalah level. Ya, jadi jangan harapkan itu. Tapi boleh kita harapkan kalau masih level ini, maka lumayan 27 derajat, lumayan 5. Maka terdekat karena mengharap sekian. Tetapi yang level tinggi itu bukan itu lagi yang dia harap. Dia sudah mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat di sini apa maksud wala tamu tasbih? La tu'ti syai'an litatlu akthar minhu. Jangan kamu memberikan seseorang sesuatu dan mengharapkan banyak daripada hasil itu. Nah, contoh lagi. Nanti baru ditanya, apa tuh belum terdekat dari kan ini jodoh dari balasan jodoh dari. Ya, jadi jangan pakai ini mungkin ada nyaman. Maka nanti ketika ditanya, makanya kalau ingin banyak lagi, sedekah banyak lagi, coba kali nanti. Kalau kamu ingin banyak lagi, sedekahlah 100. Nanti kamu kali 700 kali. Ya, jadi uangmu akan banyak. Jadi bukan begitu perhitungannya. Jadi bedanya perhitungan. Jadi makanya kata orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, kalian mengharap sesuatu hal yang tidak jelas. Bersedekah, hasilnya mana ada kan? Kalian sangat hasilnya mana ada kan? Mana langsung dapat sana mana? Coba lihat, kami kerja langsung dapat ini. Kami buat ini langsung dapat ini. Ya, kami buat ini langsung kami dapat ini. Maka rugi kalian, kata mereka. Rugi kalian. Kalian mengharapkan sesuatu hal yang tidak nampak, masa depan yang tidak jelas. Sedangkan kami melakukan sesuatu itu sudah jelas. Inilah namanya ajilah namanya. Di dalam kajian apa namanya Al-Quran itu, ini namanya ajilah. Seorang yang ingin cepat-cepat ya dan nampak dia itu benarnya. Mungkin nanti mau melakukan benarnya. Dia ingin berbuat kebaikan langsung mana pahala kebaikan. Walaupun nanti ada sebagian orang, bahkan ada sebagian kelompok Allah katakan fasahu yasiru lil yusra. Langsung saya respon, saya berikan jalan kepada dia. Dunia akhirat saya berikan jalan. Itu fakta wa makhluk. Kalau kata Imam Ibnu Ashur namanya fatanfis. Fatanfis itu berlaku siapa? Orang yang bersedekah karena Allah, seorang yang patuh dan taat kepada Allah, seorang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Fasahu yasiru lil yusra. Saya bermudah hidupnya. Kalau susahnya 1, mudahnya 2. Ya, mana mudah 2? Dia susah di dunia, susah di keadaan di akhirat itu mana Tuhan. Maka orang katakan susah pun 1. Jangan keluar saya berikan. Di dunia jalan keluar, di akhirat juga jalan keluar. Inilah tafsiran fasahu yasiru lil yusra. Makanya nanti ketika di ayat itu fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Ada apa dengan alif lam di situ? Ibnu Abbas mengatakan pengulangan alif lam 2 kali dan nakirah 2 kali. Ini menandakan apa? Al-usru fa inna ma'al usri. Al-usri dengan usri yang kedua itu sama. Sedangkan yusra itu berbeda. Maka dalam hukum nakirah tidak pakai alif lam. Maka ayatnya tidak begini. Fa inna ma'al usri al-yusra, tidak ada al-yusra.
Ini maksud wala tamnun tastakthir. Kaum muslimin sekalian dirahmati Allah. Apa ini? Tapi ada juga yang mengatakan begini, ya kita tidak boleh menolak juga karena ini pendapat. Ada yang mengatakan hunaka maqala, ada yang mengatakan la tudha'af an tastakthir min al-khair. Jangan kamu itu langsung melipat gandakan kebaikan-kebaikan. Bukan karena mereka kerja, bukan karena mereka kerja, berarti kasih kamu buka kasih. Untuk masuk ke dalam surga sudah cukup. Kenapa? Haji sudah, umrah sudah, tahajud sudah, Quran sudah, semua sudah. Maka sebagian mengatakan wala tamnun tastakthir. Gunakan maqala wala tudha'af an tastakthir min al-khair. Jadi jangan lipat-lipat gandakan sendiri supaya banyak, supaya kasih sudah banyak, supaya kasih sudah banyak, sehingga membuat seorang itu sudah malas beribadah. Itu contoh. Jadi ada jamaah saya yang cerita jamaah ketika membawa jamaah umrah tadi duduk semua jamaah banyak memang tembayang kadang-kadang tak. Ya, bapak itu kadang-kadang tak. Ketika berangkat umrah, yang ketiga ini tembayang, yang tadi masih dilarang tembayang, yang ketiga ini. Rupanya setelah umrah, pakai kono semua, ada yang tembayang lagi. Kita jangan keringan dulu bapak, bukan ada tembayang lagi. Pahala kalau bayar. Lu tembayang masih dilarang dulu apa lagi itu? Menyundi dan tembayang apa masih biasakan goblok itu. Di sana kan banyak sekali pahalanya. Saya bubuh di sana, asar di sana, maghrib di sana, isya di sana, subuh di sana. Umrah selama 12 hari. Jadi itu lu kalau itu punya umum maghrib. Maka nak boleh bayar ini wala tamnun tastakthir. Ini tafsiran dari gunakan maqala wala tudha'af. Jangan kamu lipat-lipat gandakan pahalamu. Jangan kamu itu takfir fil khair sehingga membuat kita malas beribadah. Ala kafi kunci surga karena udah punya pahalanya. Bahkan seorang kalau berpikir begini, ya. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Jadi kayaknya berjaga dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya. Berjaganya apalagi 10 terakhir. Dan beliau yakin, Lailatul Qadar kamu demi 80.000 ya. Kasih tadi 80.000 punya meninggal hujung dan lebih pahala. Jadi makanya dia menganggap seperti itulah tamnun tastakthir. Itu ada sebagian mengatakan seperti itu, tapi kita tidak boleh menafikan itu. Oh jangan begitu, tidak, ini pendapat saja. Kita lihat dulu. Sekarang perintah selanjutnya. Perintah keberapa ini? Ke-6. Bukan. Wa li rabbika fasbir. Ya, wa li rabbika fasbir. Ya, coba dibaca. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Dan bersabarlah karena Tuhan. Bersabarlah kamu karena ikhlas kepada Allah. Betul-betul karena Allah. Ya. Sekarang kita lihat tafsir As-Sa'di. Rupanya di dalam sabar saja ada pahala. Apa kata Imam As-Sa'di? Ihtasib bisabrika. Hendaklah kamu cari pahala dengan sabarmu saja dapat pahala. Yang sabar bagaimana? Ikan itu kita ini. Ngesabarkan dapat pahala. Kita duduk saja di rumah dapat pahala. Daripada keluar rumah maksiat, lebih bagus duduk dapat pahala. Ya. Jadi makanya ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita ikuti saja menerima pahala. Maka ketika kita baca hadis ini, Rasulullah ini, Rasulullah ini, cara baju itu, nyamankan kamu bukan pahala. Jadi tidak pahala. Tidak pahala, kita jerahnya. Oh pahala, anak boleh tidak pahala. Ikuti saja apa yang kata Rasulullah. Oh hari mandu, cara tidur saja. Maka Rasulullah SAW itu menyuruh Aisyah bagaimana? Tawaddah. Menyuruh sahabat, tawaddah untuk hadis. Idza awaita ila firashika. Kalau kamu itu mau tidur, berwudulah kamu untuk salat. Ini jauh. Kata kamu ini pahala. Kenapa? Karena disuruh begitu. Itu disuruh. Nah, itu disuruh. Kemudian setelah itu apa? Rasulullah mengatakan saya tidur dengan syakil aiman. Dengan ini sebelah kanan. Kamu ini pahala. Kemudian bacalah doa seperti yang saya baca. Apa doa Rasulullah? Kalau kita baca begini. Bismillah Allahumma
Kemudian setelah itu apa kata Rasulullah? Kalau kamu mau tidur, kemarin ada kajian di salah satu masjid, bukan masjid, belum tanya mau apa, yang kat rumah itu, berdoa mau tidur kan? Belum tahu baca. Alhamdulillah kita kok alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa doa aja. Alladzi at'amana. Lo yulang baca. Bulan namanya. Yang kedua mau tidur, berarti akan baca mau tidur. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang benar kan belum mewah. Artinya lagi saya kubur. Tapi pun lagi Rasulullah gubernur di malam. Hai kubur nanya. Hai kubur. Rasulullah hubungan ke kubur. Hai kubur nanya. Hai kuburnya. Atau Rasulullah mengaji sehari. Hai kubur. Ya kubur lagi apa tahu. Kan lebih mana? Baca doa kamu lebih mana? Kamu doa kamu lebih mana? Jadi artinya apa? Makna wali rabbika fasbir. Sebenarnya kalimat ini fasbir li rabbika. Ini kalau di dalam kajian ilmu balaghah, di dalam kajian tafsir masyhur, ini namanya taqdimu maha au takhir. Kalimat jar majrur ini sebenarnya di nomor 2 ini. Fasbir li rabbika. Bukan wa li rabbika fasbir. Ya. Tetapi kenapa didahulukan? Karena dia sangat utama sekali maka didahulukan. Makanya bersabarlah, maka didahulukan wa li rabbika fasbir. Contoh lain. Kita ketika dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat sebenarnya bukan seperti itu. Kalimat sebenarnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kenapa iyyaka duluan? Iyyaka duluan ini namanya taqdimu maha au takhir. Mendahulukan sesuatu yang dia itu sebenarnya di belakang. Mendahulukan apa namanya? Objek. Saya memukul meja. Kalimat kedua, meja yang saya pukul dahulukan objeknya. Mana yang lebih balaghah kalimat ini? Lebih balaghah yang kedua. Lebih bagus yang kedua. Kenapa lebih bagus yang kedua? Apa bedanya? Kalau saya memukul meja, itu bisa ada koma. Saya memukul dinding, koma lagi. Saya memukul jendela. Tetapi kalau meja yang saya pukul, anak faedah koma ini. Anak faedah koma. Artinya apa? Penekanannya pada meja saja. Iya karena dulu penekanannya apa? Engkau saja yang disembah ya Allah. Hana hana rumah jabatan hana rumah. Dunia hana rumah. Timbulan hana rumah ya Allah. Cuma doa. Tetapi kalau ayat itu, na'budu iyyaka, kami menyembah engkau ya Allah. Koma atau kamu pembaji. Koma timbulan kamu pembaji. Menyulut timbulan kamu pembaji. Menyulut dunia menjadikan dunia juga kami sembah. Tapi kita mendahulukan dia, ini namanya taqdimu maha au takhir. Nah ini juga wali rabbika fasbir. Jadi artinya contoh lain di dalam surah Ar-Rahman. Wal arda wada'aha lil anam. Kenapa didahulukan arda? Bumi itu saya jadikan untuk manusia. Kenapa tidak? Saya menjadikan bumi untuk manusia. Kenapa bumi didahulukan dulu? Bumi saya jadikan untuk manusia. Ini juga namanya taqdimu maha au takhir. Mendahulukan objek yang sebenarnya dia terakhir tetapi didahulukan ke depan. Maka barisnya fathah. Wal arda wada'aha lil anam. Ini mengartikan apa? Sebenarnya semua saya berikan dunia ini kata Allah. Semua dunia dulu kata Allah. Kalimat ini menandakan lil anam itu siapa? Apakah orang kafir duduk di munafik duduk di mantu duduk kata Allah. Maka tidak dibeda-bedakan. Anak orang kafir baju dan itu. Yang munafik sebenarnya itu anak semua diberikan. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau kamu menginginkan dunia ini, saya berikan semuanya kata Allah. Wa fiha la yunqasu. Sedikit pun tidak saya mau la yunqasu. Tidak saya kurangi sedikit pun keinginanku. Saya berikan semuanya. Mau salat, mau tidak salat, mau beribadah, mau munafik, mau Yahudi, kamu semua saya berikan. Tetapi ingat kata Allah, ingat semuanya Allah lalu jangan. Saya persiapkan jahanam dulu. Kenapa persiapkan jahanam? Sudah saya berikan, kamu tidak pandai berterima kasih. Sudah saya berikan, kamu tidak tahu saya mau memberikan nikmat itu. Maka saya akan kamu nanti. Makanya kalau kita ingin mengejar dunia, anak berarti coba. Dia udah program
wala sa lupa. Kupula pa yung muda. Kepuisan na naman, muda di ba? Muda yung puluh. Kau sunyi sedang yang dalam kerja. Itu yang dimaksud dengan wali rabbika fasbir. Jadi maksudnya begini. Wali rabbika fasbir. Ihtasib disampaikan. Carilah pahala dengan sama saja jadi pahala. Sekarang kita mengambil tafsir Muhammad. Karena di sini ada nilai. Ya cuma ada itu saja. Oh ya ada. Fasbir apa? Ya dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan yang lain. Alal awamiri wa nawahi. Bersabarlah kamu menjalankan perintah, bersabarlah kamu meninggalkan larangan. Kamu memang kita menjalankan perintah di rumah yang berbayar, kamu memang meninggalkan maksiat saja dapat pahala. Yo rencana bunuhnya, ada dulu gede kopi, ada bukan air kau kita. Rupanya ada deh, ada deh, kamu memang. Jadi makanya apa? Dia ngomongin orang lain dapat pahala, mengerjakan perintah Allah dapat pahala. Nah inilah kata Imam Syafi'i tadi. Kasih disampaikan. Carilah pahala dengan sama saja bagaimana. Anak mungkin bodoh dah hidup anak mungkin. Kita lakukan itu saja. Nah, ini dua. Tapi kalau dalam tafsir semua semua ada tiga. Sabar itu tiga. Yang pertama, beliau mengatakan asabru fi taatillah. Bersabarlah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyata beliau padang. Kasabar lumayan, kasabar dulu. Bahkan lumayan bagaimana? Belum dah lumayan. Bersabar beliau tak bayar zakat kamu bagaimana? Apalagi kita bayar zakat. Bersabar untuk bisa bersedekah. Kita tutup apa bebeknya. Tak sabar kita bagaimana? Apalagi kita sudah berikan sedekah dunia dan membantu dia. Ya, ini yang pertama as-sabr fi ta'atillah. Jadi bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengambil tafsir jalan lain, beliau juga mengatakan pada kesempatan lain, bukan di dalam ini, bukan dalam surah Al-Tafsir, pada kesempatan lain, pada surah lain, apa kata dia? Kalau kalian ingin menginginkan kehidupan bahagia dunia akhirat, dua saja konsep. Nah ini kita mau jalanin. Apa itu? Al-amru wa nahy. Jalankan perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Aman hidup di dunia ini, aman hidup. Seorang pegawai, kalau dia mau patuh pada pimpinannya dan meninggalkan apa yang tidak disukai oleh pimpinannya, itu mungkin akan cepat dia naik karir, akan cepat naik karir. Kenapa? Karena dia patuh pada pimpinannya. Pimpinannya mengatakan datang cepat, kamu harus buat ini, buat laporan dan lain sebagainya. Itu dulu. Kemudian yang kedua, jangan terlambat, jangan buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini, dimatuhi. Ya. Maka dia itu akan mendapat itu. Tapi ada satu orang ini, dia patuh pada perintah pimpinannya. Kamu datang jam 8, kamu harus begini, buat laporan. Tapi dia tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh pimpinannya. Jangan begini, jangan itu. Maka sama saja. Makanya konsepnya apa? Menjalankan perintah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, ya kita tafsir jalan di sini. Yang kedua apa? As-sabru fi maksiatillah. Maksud as-sabru fi maksiatillah maksudnya as-sabru fi tarkil maksiat. Bersabar untuk meninggalkan maksiat. Nyuna rencana dengan takut engkau dari rencana. Tetapi rencana itu tidak jadi kita lakukan. Kamu memang itulah maksudnya kita sih kita bersabar, sabar untuk tidak membuat maksiat. Tak sabar, menyuruh dan pukul jahat. Tak sabar beda engkau. Ya. Ada konsep Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, supaya seseorang itu mencapai tingkatan ridha. Nanti kan ada ridhanya boleh dalam bahasa Arab. Ya kita ngomong dalam bahasa
bukan kiri dari pertama. Karena nanti riba itu akan muncul. Ya. Ketika hari ke-41 dalam konsep demokrasi riba itu akan muncul pada diri anak. Maka mungkin menyebutlah supaya baik. Tidak hanya lima apakah tadi ada orang supaya ya, apakah karena sudah terbiasa Pak Buhari, sudah terbiasa. Tapi jangan bohong saja. Bukan berubah apa ya. Bah dia mungkin nak berubah. Dan kau dapat apa ya? Saya kira itu. Ini kalau itu hanya aja ya. Aku mikir itu selama 40 orang yang sedang terima orang lain. Ini Yohana itu anak mama tegak. Hana pun hanya anak Tuhan. Ya Tuhan. Maksudnya Tuhan itu yang baik. Jadi supaya Tuhan ini hilang, riba ini hilang. Besok hari pertama sabar hukum tidak riba. Assalamualaikum. Catat riba euro. Pakai lebaran cium euro. Euro kedua, kaki berapa? Kalau euro kata lama euro riba itu akan muncul daripada diri dia untuk tidak riba orang lain. Makanya ketika dia tidak riba orang lain itu menikmati dirinya. Alhamdulillah riba orang lain sudah nikmat. Model ketiga, urut nyantri, menderikah, bagaimana caranya? Makanya kita tidak sadar, kita berikan duit ke anaknya, menderikah, kita sedang mengajarkan riba untuk dia, anak tidak tahu. Bagaimana caranya? Ya, jadi kata mau kasih begini, biasakan guru bersedekah selama 40 hari, walaupun sedekahnya cuma nyantri kayak laki doang, memang tadi bukan. Jadi artinya apa? Biasakan selama 40 hari. Siapkan duit untuk rebel. Ya, ini itu nyampe parkir. Belumnya. Di tiap waktu lagi deh. Ya nanti Pak, kami pengen rebel. Ya punya itu lumrah. Tempat bahaya itu muncul. Hari kedua muncul lagi sifat bahaya. Kagak ada boleh rebel. Ya kira kawan rebel, kalian rebel, kawan tu rebel. Ketika hari ke-40, berita itu akan muncul. Waktu dia pergi sana, punya mulut. Mana terdekat dapat. Kenapa? Karena sudah terbiasa bersedekah selama 40 hari ke-41 dia akan hilang. Maka kalau kita ingin anak kita menjadi seorang yang sering suka bersedekah, kasih duit buat anak kita. Nyompen bersedekah, boleh baik ketika ini. Nyompen bersedekah, boleh baik. Nanti hari ke-40 anak baik itu. Ya, baik sedekah. Kenapa? Anak itu sedang kita didik. Untuk menjadi orang yang berkoman. Ini namanya kalau dalam kajian tasawuf akhlak takasub namanya. Akhlak takasub pembentukan moral akhlak. Ya, maka kita bentuk moral akhlak anak itu selama 40 hari. Maka kalau ada yang bilang kita peduli kita dapat pilihan, anaknya dapat pilihan. Ya, anaknya dapat pilihan. Seorang bisa dibentuk, dia bisa dibentuk. Bahkan tak perlu heran. Kalau ada seorang ulama itulah heran aku ini anak lain. Nah, kalau mencuri lahir itu ulama apa? Ada ulama. Ini bisa dilakukan. Pada masa Rasulullah itu seorang pembangkang. Bahkan dia menolak Rasulullah. Bahkan dia mencaci maki Rasulullah. Namanya As bin Waqid. Ya. Tetapi anaknya Amr bin As. Amr itu siapa? Yang sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ibadahnya luar biasa. Baca Quran, baca Quran. Padahal ayatnya itu pembangkang. Ini sudah dua. Kemudian yang ketiga, sabar yang ketiga. As-sabru fil masa'ib. Bersabar dalam musibah. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas karena beliau yang menambahnya. Apa maksud dalam musibah? Ya. Beliau mengatakan di situ, musibah yang dimaksud adalah al-marad al-marid, ketika seorang sedang sakit. Jadi makanya kasabah lewat dia sakit, kau lebih banyak. Maka kalau kita tahu hakikat sakit itu, kita alhamdulillah akan sakit dulu. Tapi kalau orang tidak tahu hakikat sakitnya, mupepek itu mupepek. Ya Allah juga sakit kali mau ya, kajiran aku jiran, juga tak perlu kadang-kadang boleh. Yang turun mereka itu miliar, itu turun miliar itu ya Allah. Itu orang yang tidak paham hakikat sakit itu, maka tidak nikmat sakit kematian. Tapi orang
Udah mengapa dulu? Udah tempat-tempat tembak seperti ini, itu tempat-tempat. Nah itu udah bukan apa? Tempat-tempat seperti itu tak boleh juga. Nyanyi lagi, nyanyi. Jadi tempat-tempat mereka itu tak boleh. Jadi banyak lagi kita kasih motivasi pada dia. Hai makanya kamu masa banyak badanmu. Dosa ini akan terapu itu kafarat. Itu kafarat. Makanya menyobat-nyobat aja kalau lagi. Jangan tanya apa namanya, bagaimana kronologinya. Bedanya kronologi ya, Ulunya mungkin tren. Maka ketika datang berupa orang sakit, boleh itu. Macam gua itu nanti gua juga boleh. Mana udah nanti udah bro. Kamu apa namanya dulu tadi mungkin sangat berjamaah dengan bapaknya, berdikit-dikitnya. Cuman bagaimana kronologi. Kamu kok belum balik kita pernah alhamdulillah. Kita kalau kok belum pernah tinggal. Nyambungnya sama kita, bukan kita. Jadi pecinta kronologi. Kemudian datang ke orang meninggal, pecinta kronologi. Bakal meninggal. Hidup tahu ini anjing akan ni ayah dulu. Gara-gara orang meninggal, pecinta kronologi. Kita ciptakan, yang kan menciptakan Allah itu oleh Allah. Sabarnya yang kronologi lagi kita. Akhirnya pada